Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya akan ngebahas soal handphone ini teman-teman. Ini adalah Redmi Note 9. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran banget tentang handphone ini, saya tuh udah pakai handphone ini mungkin sekitar 2 minggu lebih. Mungkin saya udah pakai ya sekitar segitulah. Dan pas saya cobain handphone ini pas sebelum launching tuh saya punya perasaan atau mungkin nebak-nebak kalau harga handphone ini bakalan di atas 2,8 juta. Tapi setelah launching saya jadi kaget teman-teman. What should the price be? I'm very excited to tell you that Redmi Note 9 464 will come at Kok bisa? 2.399 juta. It will start at Gila. 2.399 juta only. Tadi itu adalah reaksi saya setelah ngelihat harganya teman-teman. Nah, handphone ini tuh punya dua varian, yaitu RAM 4GB dengan ROM 64GB dengan harga 2,4 juta dan juga 6128 dengan harga 2,8 juta. Wah, itu gila juga sih sebenarnya. Saya sampai sekarang masih bingung kok Xiaomi bisa ngasih harga segitu di handphone ini. Dan kenapa saya bingung? Ya, langsung aja kita mulai bahas handphone ini dari desainnya dulu kali ya. Oke, pertama-tama ada dua hal yang bikin saya tuh seneng banget lihat handphone ini dari desainnya. Pertama tuh warnanya yang menurut saya ini keren banget teman-teman. Nah, di boxnya sendiri tulisannya tuh forest green. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya warnanya ini lebih ke biru deh. Menurut teman-teman sendiri ini warna apa sih? Apa saya yang udah menua ya? Mata saya udah berubah. Nah, yang kedua ini tuh susunan kamera belakangnya teman-teman. Ini tuh lumayan unik kalau dibandingin dengan handphone-handphone zaman sekarang. Bentuk kotak di bagian tengah, terus background hitamnya tuh sampai di bagian sensor sidik jarinya. Buat saya pribadi sih ini terlihat fresh dan keren banget sih. Terus selain kamera dan sensor sidik jari, juga ada tulisan Redmi di bagian bawahnya teman-teman. Finishing belakangnya tuh glossy, tapi nggak glossy-glossy amat. Tapi ya tetap aja gampang ditempelin sidik jari. Untuk build quality sendiri, ini tuh lumayan oke dan enak banget untuk saya pegang. Bodinya sedikit tebel, ini mungkin karena baterainya yang cukup gede yaitu 5020 mAh teman-teman. Bagian depannya sendiri, kita langsung nemu layar berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD Plus dan panel IPS. Jadi untuk warna yang dihasilkan dan sudut pandangnya udah oke banget lah ya. Ada juga kamera di bagian kiri atas yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oh ya, layarnya ini udah ada perlindungan Gorilla Glass 5 ya teman-teman. Jadi udah aman lah. Apalagi udah ada anti gores juga yang terpasang pas beli handphone ini. Awalnya tuh saya kaget teman-teman. Tumben banget Redmi ngasih kita anti gores yang udah terpasang langsung atau ya nama lainnya gratis. Ini tuh kaget seneng ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak bisa ngebaca wajah saya tuh bahagia. Nah, handphone ini tuh pas saya pakai nikmatin konten seperti misalnya YouTube ataupun Netflix, saya rasa handphone ini udah oke banget lah ya. Ukuran layarnya udah cukup gede, resolusinya juga bisa sampai 1080p. Nah, jadi untuk spesifikasinya sendiri, Redmi Note 9 ini pakai chipset MediaTek Helio G85, octa-core 2 GHz dan GPU Mali G52 MC2. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, handphone ini tuh handphone pertama di Indonesia yang pakai G85 teman-teman. Untuk RAM-nya sendiri, kebetulan unit yang saya pegang ini tuh punya RAM 6GB dengan kapasitas ROM 128GB. Dan buat teman-teman yang merasa kalau 128GB itu masih kurang, tenang aja teman-teman karena di sini tuh slot microSD-nya udah dedicated. Jadi teman-teman bisa bebas nambahin microSD. Nah, untuk performanya sendiri sih, seperti misalnya saya pakai chatting, sosmed, dan juga mungkin 9GB, handphone itu ngebut banget teman-teman. Nggak ada masalah yang berarti buka aplikasi cepet, tutup aplikasi cepet, ganti-ganti aplikasi juga cepet. Nah, untuk RAM-nya yang tersedia saat idle tuh ada sekitar 4GB. Untuk ROM-nya sendiri masih tersisa 100GB yang menurut saya tuh masih cukup banyak. Nah, buat teman-teman yang masih merasa ini kurang, tenang aja, tadi saya udah bilang kalau bisa ditambahin kan. Nah, untuk sidik jari dan face unlock-nya sendiri punya akurasi yang oke banget dan kecepatan yang juga mantap. Nah, jadi teman-teman, kita sampai ke bagian gaming. Kalau teman-teman penasaran gimana performa handphone ini soal gaming, saya tuh lebih menyarankan kalian untuk langsung klik link yang ada di deskripsi video di bawah, atau mungkin di bagian sini, atau di sini. Nah, buat teman-teman supaya langsung terdirect ke video saya yang ngebahas khusus gaming. Nah, di situ teman-teman akan langsung tahu kalau handphone ini buat gaming apa enggak sih.
Nah, untuk skor AnTuTunya sendiri menghasilkan angka yang cukup gede, yaitu 190 ribuan. Jadi ini angka yang cukup lumayan lah teman-teman, bukan angka yang cukup lumayan lagi. Ini menurut saya udah tinggi banget di harga 2,4 juta atau 2,8 juta. Nah, sekarang kita coba bahas kameranya teman-teman. Handphone itu punya 4 kamera. 4 teman-teman, 4. Dengan setup 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Nah, foto yang dihasilkan tuh punya kualitas yang menurut saya cukup oke. Warnanya gonjreng banget dan detailnya juga cukup bagus. Efek bokeh yang ditangkap juga lumayan rapi dan overall saya tuh lumayan puas dengan foto-foto yang ditangkap dengan handphone ini teman-teman. Apalagi di sini kita punya pilihan lah ya, mau ultrawide, mau makro, mau apa aja semua ada di sini. Jadi untuk kamera depannya sendiri punya resolusi 13 megapiksel yang ya di sini saya makin ganteng teman-teman. Gimana hasilnya? Menurut saya sih untuk di dalam ruangan dan juga di luar ruangan hasil selfie-nya masih oke-oke aja. Untuk pengambilan videonya sendiri, handphone itu bisa merekam sampai resolusi 1080p di 30 fps dan ini dia videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil video dari kamera depan Redmi Note 9. Menurut teman-teman gimana? Warnanya bagus, cahayanya oke. Wah, muka saya detail banget di sini. Guncangannya gimana? Suaranya juga gimana menurut teman-teman? Komentar di bawah ya. Ini kamera yang katanya Jawara. Kita pindah ke kamera belakang. Nah, ini dia kalau contoh kamera belakangnya teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih? Wow, lumayan stabil ya. Terus warna bagus, cahaya oke. Kebetulan di sini memang lagi panas banget sih. Jadi mungkin ya cahayanya jadi oke kalau udah terang gini, iya kan? Untuk suaranya mungkin teman-teman bisa komentar. Suaranya bagus gak? Jelas gak? Komentar di bawah ya. Nah, sekarang kita coba bahas ke bagian baterainya teman-teman. Jadi handphone itu punya baterai yang gede, 5000 plus 20 mAh. Itu menurut saya udah gede ya. Dan kalau kita bahas pemakaian sehari-harinya tuh, pemakaian baterai di handphone itu enak banget teman-teman. Nah, Xiaomi sendiri ngeklaim kalau handphone ini tuh bisa bertahan selama 13 jam. Dan pas saya coba dengan PC Mark, handphone itu bisa bertahan sampai 12 jam. Dan kalau misalnya kalian tonton video saya pas saya gaming dengan handphone ini, di situ tuh ada perbandingan baterainya dan seberapa lama kita make dan berapa persen turunnya. Jadi kalau mau lihat lebih detail lagi ke sana ya. Dan menurut saya baterai di handphone ini tuh adalah salah satu nilai jual di handphone ini deh. Karena sampai sekarang saya tuh agak sulit juga ngabisin baterainya. Apalagi kalau baterainya udah habis, ngecasnya tuh nggak pakai waktu yang lama karena udah mendukung fast charge 18 watt yang dimana tuh udah lumayan cepet dan juga udah pakai tipe C. Dan kalau teman-teman perhatiin di dalam boxnya tuh kita udah dapet kepala charger yang bisa up to 22,5 watt. Jadi ya lumayan lah ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke kesimpulan saya ya. Dan menurut saya, handphone ini adalah handphone yang solid banget di harganya teman-teman. Kenapa? Dengan harga 2,4 juta atau misalnya 2,8 juta, kita tuh udah dapet handphone dengan desain yang bagus, memori yang gede, RAM yang gede, prosesor yang oke, skor AnTuTu yang gede, desain yang bagus, kamera yang lengkap. Ya, kurang telefoto sih. Tapi dengan hasil yang lumayan, juga baterai yang bagus dan fast charging. Kalian nyari apa lagi yang nggak ada di sini dan punya harga segini? Ya mungkin apa ya yang nggak ada? NFC ya, kalau mau NFC pindah ke Pro ya, di sana ada. Ini lebih murah teman-teman, jadi nggak ada. Dan menurut saya handphone itu wah, dengan harga yang ditawarin sih gila sih. Saya gimana ya, mungkin teman-teman udah lihat ekspresi saya atau reaksi saya setelah ngelihat harganya. Ya sampai sekarang pun saya masih mind blown dengan handphone ini teman-teman. Handphone ini tuh bagus banget. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Kalau misalnya stoknya banyak dan kalian bisa dapet, beli aja teman-teman. Tapi ya
seperti yang kita pernah lihat belakangan ini kan, Redmi Note itu stoknya agak kurang. Jadi siapa yang cepet dia yang dapat. Dan buat teman-teman yang udah dapet, selamat ya, kalian beruntung. Dan buat teman-teman yang masih belum dapet, ya silahkan berjuang terus. Semangat! Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu aja pembahasan kita soal Redmi Note 9 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman. Sebarkan ke semuanya teman-teman. Instagram, Facebook, Friendster, ataupun ya di mana aja. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!